Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Sore ini saya bertemu dengan seorang, saya mau bilang akademisi, pakar ya pakar, pemusik ya pemusik, tapi ya wis. Ini bersama saya seorang praktisi, aktivis dan dosen juga di ISI Institut Seni Indonesia, namanya Mas Khairul Slamet atau yang dipanggil Mas Mehmet. Ya. Dokter apa? Dokter Mehmet. Dokter Mehmet. Ya. Nggak ada Dokter Mehmet. Dokter Khairul Slamet. Mas Mehmet ini adalah dosen di kampus ISI, mengajar musik. Cuman saya itu sekarang akan bertanya pada beliau. Jadi musik tradisional yang kita kenal itu, Mas Mehmet, itu kan ada gamelan, ada rebab, ada kendang, segala macam musik tradisional kan? Ya. Sekarang zaman kan bergerak nih. Ya. Zaman bergerak, kemudian masuklah teknologi. Nah, saya punya pertanyaan nih, Mas. Apakah bagaimana kan menyesuaikan atau bagaimana musik tradisi ini bisa masuk ke dalam zaman teknologi dengan serba digitalnya? Apa maksudnya? Ya, perkembangan teknologi sekarang memang sangat berkembang dari dekat, sangat masif, termasuk di wilayah musik, ya. Sehingga kita sebagai pemusik atau pemain musik ini kita harus siap dalam adaptasi. Jadi harus siap dengan adaptasi digital. Jadi kalau kita lihat dari sisi nilainya, itu sebenarnya yang dari digitalisasi dalam konteks bunyi musik, ya kan, itu sebetulnya nilai praktis saja. Maksudnya apa? Ada nilai praktis? Nilai-nilai yang praktis maksudnya kalau kita misalnya kita mau menggarap musik, ya kita diundang. Kadang-kadang panitia tidak siap dengan budgetnya. Ada yang banyak, wah dananya terbatas. Akhirnya kita bikin, ya sudah kita bikin rekamannya aja. Kita bikin. Karena sebentar. Jadi musik tradisi itu mengandung biaya yang cukup tinggi maksudnya? Iya. Oh. Karena ensemble. Oh, musik itu ensemble. Jadi pemain tradisi itu kan ada beberapa orang, lebih dari 10 orang bisa. Memang ada yang lebih kecil ada. Oke. Tapi kan namanya musik tradisi dalam konteks ini yang saya maksud adalah gamelan ya. Oh, gamelan. Kita batasi gamelan aja dulu. Karena yang paling lengkap secara ensemble itu gamelan. Ya kan? Kita menganggap musik yang lainnya tidak lengkap. Bukan berarti lengkap secara jumlah, secara ragam warna itu ada di ensemble gamelan ini. Gamelan. Nah, pada saat si gamelan ini itu sudah lama sih. Itu zamannya almarhum senior saya atau teman sejaman saya, Mas almarhum Sabto Raharjo. Itu sudah ada upaya ke sana. Merekam gamelan, disampling istilahnya. Disampling untuk jadi Mas Sabto tinggal main keyboard. Saat itu suaranya bisa suara gamelan, bisa suara saron, ada suara bonang, suara apa? Bisa ya? Bisa. Secara audio bisa sekali. Ya. Tapi sekarang kita akan bicara gamelan, berarti kita akan bicara perilaku sosialnya. Ya kan? Artinya ada kehilangan nilai-nilai sosialnya pasti kan akan tidak terpenuhi pada saat semuanya dijadikan digital. Karena semua bisa dikerjakan di studio dengan sendirian. Saya bisa bikin komposisi musik gamelan, saya cukup sendirian dengan komputer, saya bikin gendeng-gendeng apa-apa, semua tanpa harus mengerahkan orang banyak. Tanpa mengerahkan banyak bisa. Kita sampai dengan itu sudah ada, sudah bisa dibuat. Tidak ada yang tidak bisa. Jadi perilaku sosial. Jadi sekarang itu nggak perlu orang banyak untuk main gamelan, tetapi cukup sendiri saja bisa. Jadi ada praktis. Ini kalau ada apa-apa, yaudah kerjain sendiri. Kalau sebayar banyak-banyak. Dari segi ekonomi, si penggarap gamelan harus sendirian aja. Dan itu kan. Ini kan lebih dalam konteks kepemimpinan membantu itu. Tapi ada satu hal untuk ketujuannya. Misalnya, kalau kita lihat di gamelan kerawitan yang sebagai fungsi pengiring di wayang misalnya, ya saya pikir susah kalau tiba-tiba bikin program digitalisasi dengan komputer, ya, akan kehilangan komunikasi si dalang itu dengan para vokalnya. Oh, ya
Nah, justru itu ada nilai-nilai spontan, ya, ada nilai-nilai atmosfer yang nggak didapat. Nah, di nilai digital ini hanya menghadirkan suara yang dibutuhkan kapan ya bisa, ya. Tapi yang rohnya itu tidak akan pernah sampai, apalagi dalam fungsi di wayang misalnya. Tapi kalau hanya untuk gamelan murni, misalnya itu campur sari, ya, campur sari, namanya juga campur sari, itu digabung dengan keyboard, itu kan dalam konteksnya bukan budaya kita. Tapi akhirnya kan sudah menjadi seakan-akan sudah menjadi. Saya mau tanya nih Mas, sebetulnya apa sih kekuatannya musik tradisi itu? Ya. Kekuatannya pada atau nilai apa gitu kekuatannya? Kekuatannya musik tradisi itu pada nilai, nilai filosofi. Oh, nilai filosofi. Karena bermain gamelan berarti kita belajar adat istiadat juga, belajar unggah-ungguh, belajar bersosial, bagaimana bertoleransi, kan gitu. Jadi belajar itu belajar tradisi. Berarti kita juga tidak secara langsung akan mendapatkan pelajaran nilai-nilai adiluhum. Oh, nilai budaya yang terkandung dalam proses bermain musik tradisi itu. Nah, sekarang kalau dengan digitalisasi, apa keuntungannya dan kerugiannya apa Mas? Kalau kerugiannya ya kita kehilangan nilai-nilai luhurnya itu. Tapi nilai praktisnya apa? Rosonya itu nggak ada. Ya, kalau seorang telinga yang biasa, kalau orang-orang tradisi mendengarkan gamelan yang digitalisasi, dia akan terasa banget kurang. Agak ada rohnya ya? Ya. Karena ketika teman-teman sekalian, saya juga pernah melihat bagaimana orang nutuk saron, tong gitu, dengan tong gitu kan beda ya? Ada rasanya gitu ya? Kendang juga begitu ya? Dan waktu dari saat ke saat itu mereka rasakan. Kalau di musik non tradisi itu ketukan kan tepat, tradisi itu kan benar-benar main rasa. Makanya istilahnya telat, gonya telat. Oh, memang itu loh, rasanya gitu, bukan termasuk gong gitu ya. Itu kan bang, itu kan nggak langsung tepat, itu nggak enak pasti. Ada ruang-ruang kosong di mana di sini bisa dimaknai sesuatu yang kosong, begitu ada isi itu akan terasa nikmatnya. Jadi permainan antara sunyi dan bunyi dalam gamelan itu sudah sangat teraplikasi. Karena kan gini Mas, dalam bermusik itu kalau dalam nilai-nilai secara komposisi musik kita ada pertimbangan, ada keseimbangan namanya antara sunyi dan bunyi. Di gamelan itu ada sunyi, ada bunyi, walaupun jalan sendiri, dia kan mau kurang berhenti berhenti. Tapi pada saat ada kelompok atau berhenti, dia akan saatnya kapan dia masuk. Itulah mahalnya komunikasi di ensemble gamelan itu. Dan itu tidak bisa tergantikan oleh digital, nggak bisa. Dimanapun nggak bisa ya, Nggak bisa. karena antara satu teman-teman sekalian yang saya tangkap dari Mas Mehmet ini adalah terjalin komunikasi rasa antara satu person dengan satu yang lain ya, sehingga dia betul-betul bisa merasakan satu ensemble itu. Mas, pertanyaan saya begini, berikutnya, bagaimana jika yang tradisi itu digabung dengan yang modern? Itu gimana? Kan ada tuh sekarang banyak, misalnya ada musik campur sari yang pakai keyboard dengan ada yang kendang juga. Gitu. Kalau menurut pengamatan panjenengan gimana? Nggak apa-apa, secara bunyi bisa nyambung lah, bisa ya. Saya perilaku membunyikannya kan dia manusia yang membunyikan, bukan otomatis kan. Jadi dia hanya diganti tools, sehingga si gamelan itu bisa menyatu. Saya pernah. Baik. Nah, sekarang gini, Mas Mehmet, sebagai seorang katakanlah akademisi di bidang musik, ya, kemudian praktisi, Mas Mehmet sudah pernah nggak mencoba mengeksperimental antara gamelan antara musik tradisi dengan yang modern? Ya, itu saya sering sekali melakukan itu. Nah, jadi tergantung bagaimana kebutuhannya. Kesimpulannya jadi apa? Kesimpulannya sangat bisa. Bagaimana tapi kita harus punya ilmu bagaimana mensiasatinya. Kapan dia dipakai untuk dia masuk sebagai, misalnya gini, saya ada gamelan, saya di belakangnya pakai layer
Istilahnya layer kan musik. Saya pakai layer string. Itu kan di gamelan gitu. Ganti layarnya itu kan. Itu secara harmoni bisa masuk. Itu kan bisa masuk. Saya pernah menggarap waktu itu TVRI dan atau berapa ya. Saya sudah melakukan layar itu, judulnya itu waktu itu dibawa festival film televisi, itu Setor namanya. Itu sampai dibawa ke Jerman karena pemenang terbaik untuk di Indonesia. Nah, itu saya dipercaya sebagai wisatawan musik. Dan itu sampai menang, tapi saya mendapat penghargaan dari Jakarta. Karena film ini menjadi isu pada saat itu. Gitu kan. Bagaimana saya menggabungkan suara gamelan, ya, yang saya waktu itu belum ada di zaman digitalisasi, tapi sudah ada semacam musik-musik elektronik lah. Gitu kan. Saya pakai keyboard. Nah, saya pakai layar. Terus saya pakai suara marimba yang berlagak seperti gambang. Gambang, tapi saya pakai marimba. Musik barat ya, bukan tradisi. Itu dapat di wilayah tradisinya masuk. Terus ada vokal. Vokalnya saya pakai modus tangga nada pentatonis, ya kan. Tapi teknik saya pakai waktu itu teknik seriosa dari barat. Itu yang membawakan waktu itu almarhum dosen saya Pak Teddy Sudani. Pak Teddy, vokal yang cukup legendaris. Ada di Pak Teddy membawakan dengan gaya seriusan. Saya bilang, jangan dilakukan gaya seriusan, tapi Bapak interpretasikan melodi pentatonis ini seperti rasa Indonesia. Jadi memasukkan itu menjadi rasa Indonesia. Idiom masuk, idiom Indonesia masuk. Terus medium saya setia pakai itu. Hanya pakai idiom saja. Jadi kan, nah itu menjadi catatan bagaimana film itu menjadi sesuatu yang cukup membicarakan. Waktu zaman itu ini sesuatu yang baru. Waktu itu belum ada kenal salah dua warna. Jadul. Belum ada dua warna. Saya sudah melakukan model-model. Jadi sudah mulai ada kombinasi antara musik tradisional dengan musik-musik modern yang digabung menjadi sebuah sebuah pertunjukan ya. Pertunjukan dan sebuah komposisi. Baik, Mas, terakhir Mas Mehmet. Ini kan ada satu fenomena yang cukup membuat kita tuh agak terengah. Karena sekarang orang barat itu banyak bermain gamelan. Di beberapa kampus di universitas di Amerika itu mereka membuat ada pelajaran sendiri untuk bermain gamelan, dan itu orang-orang dalam tanda petik adalah orang-orang Belanda, orang-orang asing lah. Londo sing dolanan gamelan. Nah, di Indonesia sendiri kalau menurut Mas Mehmet dengan adanya fenomena itu, jangan-jangan teman gini, besok kalau kita mau belajar gamelan itu di Jepang atau di Amerika gitu, Hindan itu ada di mana gitu. Kalau menurut bisa terjadi begitu, karena kita analogikan di fakta sejarah misalnya, kita mencarikan data-data yang akurat tentang sejarah kita, peninggalan zaman kuno. Ternyata ada di Leiden sana, kita nggak punya, sudah bisa ada di museum sana. Akhirnya kita berharap sama orang mereka, ya kan? Jadi mereka sangat tertib di wilayah administrasi itu. Kalau begitu, dalam ada teknologi yang maju dan modern ini, kemudian apa sarannya Mas Mehmet untuk teman-teman yang berada di kolam seni tradisi itu menghadapi situasi zamannya, Pak? Ya. Kalau saya menyarankan para pakar tradisi sebaiknya jangan pelit-pelit berbagi ilmu, sehingga kalau ada kesempatan ngobrol seperti ini, dia harus buka semuanya, memberikan pemahaman yang sangat mendasar, karena para maestro, para empu itu semuanya serba terbatas waktunya. Mumpung masih sehat yang berbeda ini memang seharusnya kita yang harus cerdas, segeralah dokumentasikan orang-orang yang langka, karena di situ nilai-nilai itu ada di situ semua. Nanti daripada kita sudah kehilangan semua, kita hanya data katanya ini, tidak punya sumber-sumber asli. Ini kesempatan yang baik. Oke, terima kasih Mas Mehmet. Tidak terasa 20 menit ya, kita sudah berbincang-bincang teman-teman podcast tim Ngobrol untuk Seni. Nah, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah seni tradisi terikat oleh rasa dan budaya, oleh orang yang memainkannya.
Kemudian apakah itu mungkin digitalisasi? Bisa, tetapi dia akan kehilangan rasa, dia kehilangan kontak sosial, dia kehilangan apa tadi yang kehilangan komunikasi harmoni antar pemain. Jadi kalau dimainkan dalam satu bentuk digital itu akan timbul beda rasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi, adalah polarisasi, adalah hal yang tidak bisa dipungkiri dan dia bisa terjadi, termasuk. Nah, apakah teman-teman di kolam seni tradisi ini sudah melakukan berbagai percobaan? Sudah, Mas Mehmet sudah melakukan menggabungkan antara tradisi dan modern untuk membuat sebuah harmoni. Jadi digitalisasi adalah untuk keperluan-keperluan yang praktis yang hanya sekedar bunyi yang sekedar itu kebutuhan apa dulu? Mudah-mudahan gitu. Jadi nggak usah bicara soal nilai-nilai yang lain-lain. Enggak, itu nilai komersial. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita melihat fenomena banyak orang Belanda, orang Jepang yang mahir main gamelan dan nyinden, sementara orang kita sendiri yang susah gitu ya, agak berat untuk belajar itu ya. Dan satu hal lagi. Iya. Ini fakta. Pemain memang semua di Jepang. Saya waktu di Jepang di sana di kampus Tokyo University atau itu. Saya melihat dengan kepala mata sendiri, mereka punya gamelan seperangkat. Dan di Amerika semua, dan saya juga punya teman yang dia bisa menyediakan permintaan itu gamelan seperangkat. Dia sudah ngirim ke Eropa kemana-mana. Dan banyak sekali. Jadi artinya perkembangan musik gamelan orang di luar sana itu sangat menyukainya. Dan banyak sekali gitu ya. ensemble. Ini kepermainan ensemble ya. Itu sudah dikirim kemana-mana. Jadi artinya jangan khawatir. Budaya kita itu sangat dikenal di sana. Sangat dikenal, cuma di sini kan itu. Kenapa? Karena mereka itu sini. Tapi jangan salah. Ini yang bedakan begini. Mereka bermain seberapa. Karena mereka teman-teman tradisi itu sering sekali berbuat tutorial, kontrak ngajar di sana setahun 2 tahun. Oh sudah ini lahan kan. Nah teman-teman tradisi di situ hari rezekinya itu banyak bagus-bagus. Pula-pula mereka sukses secara pengalaman umum. Nah itu adalah apa artinya mereka sangat serius belajar, didatangkanlah para pakar-pakar untuk mengajari mereka. Nah, begitu pentas sekarang ya benar secara teknis. Nah ini masalahnya satu. Walaupun benar secara teknis, secara skill itu benar. Benar itu benar. Gitu. Benar. Satu yang berbeda. Apa yang hilang? Rasanya yang berbeda. Oh rasanya karena dimainkan oleh orang yang bukan berlatar belakang. Nah bahasa teknisnya kenapa kok berbeda begini? Mereka punya budaya yang tepat. Nah sementara gawa kan teng. Nah enggangnya itu tidak seperti kalau orang kita yang main. Oke. Tapi tidak salah. Permainan mereka sangat perfect. Tapi enggak harmonisasi musiknya, musikalitasnya, cuma rosonya ya. Rosonya sing kenapa street. Padahal musik itu kan juga main roso itu kan juga main kelenturan. Kelenturan waktu, kelenturan tempo. Oke. Baik, terima kasih Mas Mehmet. Wah, ini luar biasa sekali. Kapan-kapan kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana seni tradisi berbenturan dengan seni modern yang menghasilkan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Kapan-kapan kita lanjut. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ini.